Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila, NIM 2005962, Pendidikan Ekonomi kelas A, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis. Bisnis yang saya akan buat adalah bisnis hampers. Nama toko yang saya akan gunakan adalah MyGift. Alasan saya membuat bisnis ini adalah karena masa pandemi ini mengubah pandangan banyak orang. Apalagi setelah adanya kebijakan pemerintah yaitu social distancing dan stay at home. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang harus berdiam diri di rumah. Dengan adanya bisnis ini, saya dapat membantu banyak pihak untuk memberikan hadiah atau kado dengan cara berbelanja online. Latar belakang yang menyebabkan saya membuka bisnis ini adalah yang pertama, bisnis ini tidak banyak menyita waktu. Hal ini bisa dilakukan ketika sedang libur kuliah atau waktu senggang. Yang kedua, dengan membuka bisnis MyGift ini, saya memudahkan banyak pihak untuk membeli atau yang akan memberikan kado kepada teman atau orang tua atau baik saudara atau keluarga. Dengan hal ini, membeli kado lebih mudah dengan hanya memesan, kemudian toko kami akan mengirimkan ke alamat tujuan. Yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Pada masa pandemi ini, banyak toko atau perusahaan yang gulung tikar. Akibatnya banyak karyawan yang di PHK. Oleh karena itu, dengan membukanya usaha ini, saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang telah saya buat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bisnis saya memiliki kekuatan. Yang pertama, dapat memilih desain sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, kualitas terjamin. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang telah dianalisis dalam usaha ini adalah yang pertama, sulitnya mendapatkan pasar. Dalam hal ini kita harus banyak bersaing dengan toko lain yang lebih dulu ada. Yang kedua, kurangnya lengkap peralatan yang ada. Contohnya ketika kita akan memesan sebuah box hampers yang dengan tema tertentu. Kemudian ada yang ketiga, opportunity atau peluang. Dalam hal ini saya memanfaatkan peluang. Yang pertama, selalu melakukan inovasi. Dengan selalu melakukan inovasi, kita dapat bersaing dengan pasar lain. Yang kedua, kita dapat menerima pesan antar atau order delivery. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancaman yang terjadi dalam bisnis ini adalah pertama, banyaknya pesaing, dan yang kedua adanya perubahan lingkungan pasar. Saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix. Yang pertama ada produk yang saya jual adalah hamper hijab dan hamper snack. Dalam hamper snack ini, dalam setiap box saya akan memilih bermacam-macam snack dan minuman sesuai dengan pesanan. Yang kedua ada hamper hijab. Hamper hijab di sini saya akan memilih hijab dengan kualitas yang premium. Kemudian yang kedua ada harga atau price. Dalam penjualan ini saya akan menjual hamper snacks dengan harga mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp75.000. Kemudian untuk hamper hijab saya menjual mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk setiap box. Yang kemudian yang ketiga ada promotion. Dalam promotion ini saya akan menjual secara online melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Kemudian melalui e-commerce. E-commerce-nya saya menggunakan Shopee dan Tokopedia. Kemudian ada place atau tempat.
dalam tempat ini melakukan pembingkisan atau produksi di rumah. Kemudian untuk penjualan, karena saya penjualan secara online jadi tidak memerlukan store untuk disewa. Adapun alur penjualan dalam bisnis MyGift, yang pertama melakukan promosi, kemudian melakukan produksi, dan yang ketiga melakukan pengemasan. Menghitung laba atau rugi. Yang pertama, agar kita tahu usaha kita mendapatkan keuntungan adalah menghitung modal. Yang pertama, kita menentukan modal dengan cara menghitung biaya peralatan ditambah biaya produksi ditambah dengan biaya pemasaran. Biaya produksi setelah dihitung diperoleh sebesar Rp100.000 ditambah dengan biaya bahan baku sebesar Rp850.000 ditambah dengan biaya periklanan sebesar Rp50.000. Total modal yang kita butuhkan adalah sebesar Rp1.000.000. Kemudian menghitung laba. Menghitung laba adalah harga jual dikurangi oleh HPP. Harga jualnya Rp35.000 dikurangi Rp28.500 sama dengan Rp6.500. Jadi dalam hal ini saya mendapatkan keuntungan dalam setiap box sebesar Rp6.500. Setelah menganalisis laba atau rugi, kemudian kita harus menganalisis keuntungan. Di sini saya akan menentukan bagaimana cara menghitung keuntungan. Yang pertama, keuntungan dapat diperoleh dari perhitungan pendapatan dikurangi modal. Pendapatan yang saya akan hitung adalah pendapatan mingguan. Di sini saya menargetkan hampers akan laku dalam per minggu menghasilkan 35 box penjualan. Jadi 35 box dikali 35.000 sama dengan Rp1.225.000. Kemudian kita menghitung laba bersih dalam hitungan minggu. Laba bersihnya berarti Rp1.225.000 dikurangi 1 juta. 1 juta adalah modal. Jadi laba bersih yang saya peroleh dalam jangka waktu 1 minggu adalah sebesar Rp225.000. Kemudian kita akan menganalisis keuntungan dalam jangka 1 bulan. Dalam jangka 1 bulan ini tinggal 4 dikali Rp225.000. Mengapa dikali 4? Karena dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi hasilnya adalah Rp900.000. Kita akan menganalisis dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, jadi tinggal 12 dikali 900.000. Hasil yang kita peroleh keuntungan dalam jangka waktu 1 tahun adalah 10.800.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai bisnis plan yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.